Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya tiba di Istana Chen. Namun mereka heran dengan situasi yang ada di sana, dan setelah mencoba menerobosnya, mereka akhirnya mengerti aturan di tempat itu. Setelah mendeteksi dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa penguasa Istana Chen belum waktunya dibangkitkan, Xiaoyan memutuskan memasuki pagoda emas dan mendapati bahwa pohon dunia memiliki dahan baru yang telah berdaun. Dia merasa bahwa daun pohon dunia ini bisa menjadi solusi bagi dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Namun Jan Tua tetap mengingatkannya tentang sebab akibat. Saat berikutnya, Xiaoyan datang ke Taman Lingpu. Sebelumnya di sini hanyalah tanah hitam. Namun Xiaoyan telah menanam bahan utama obat untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling di dekat gubuk. Total ada sebanyak 10 benih bahan obat berbeda yang ditanamnya belum lama ini. Xiaoyan segera bergegas untuk memeriksanya dan ada kilauan yang muncul di matanya. Xiaoyan baru saja melihat semuanya tumbuh dari tanah dan itu sudah memiliki cabang serta dedaunan. Xiaoyan segera berjongkok untuk memeriksanya. Tanaman ini memang belum cukup umur. Namun ini sungguh di luar imajinasinya. Dia tidak menyangka tanamannya akan tumbuh dalam waktu sesingkat ini. Saat melihat Taman Lingpu di depannya, Xiaoyan mulai merasakan seperti apa keadaan pikiran Yang Mulia. Sepertinya setelah Yang Mulia berdiri di puncak dunia, dia akhirnya merasakan kejenuhan sehingga mengisi pagoda emas dari lantai 1 hingga lantai 14. Walaupun masih ada lantai yang lainnya, namun saat ini Xiaoyan baru bisa menembus sampai lantai ke-14. Setiap lapisan mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan itu seharusnya akan terus dirilis sesuai dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Dia tidak tahu persis apakah ini merupakan pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia, dan ketika bosan, dia akan memasuki lantai di dalam pagoda emas ini satu persatu. Yang tidak dibayangkan Xiaoyan adalah bahkan Taman Lingpu pun dipindahkan ke dalamnya, sehingga Xiaoyan dapat mengolah bahan obatnya sendiri. Sementara itu, penguasa Istana Chen masih belum dibangkitkan, sehingga dia masih memiliki waktu untuk melakukan banyak hal di Taman Lingpu. Tanaman tumbuh sangat cepat di sini. Aku bisa menanam lebih banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Jika aku benar-benar bertemu Ning Yao, maka itu bisa kugunakan sebagai sarana untuk detoksifikasi. Gumam Xiaoyan. Sambil berbicara, dia masuk ke dalam gubuk mengambil cangkul hitam dan memegangnya. Bobot cangkul hitam ini masih terasa berat dan saat memasuki pagoda emas, dia hanya menggunakan jiwanya. Namun untuk menggunakan cangkul ini, dia harus menggunakan kekuatan ki dan darah dari tubuh fisiknya. Saat ini Xiaoyan tidak menggunakan teknik pembentuk kehidupan. Oleh karena itu, semua kekuatan ki dan darah yang digunakannya sekarang adalah miliknya sendiri. Meskipun itu tidak sebagus avatar dewa aslinya, namun kekuatan fisik Xiaoyan juga sangat kuat. Bagaimanapun, fisiknya ditempa oleh Guntur. Di bawah amarah 3 jenis jantung Guntur, dia telah membangun pondasi yang sangat kuat.
Selain itu, tubuh Xiaoyan juga telah menyatu dengan darah dari bangsawan klan Dewa Asli. Ketika semuanya disatukan, maka Xiaoyan dapat menggunakan darah Dewa Asli untuk menempa tubuhnya dan membiarkannya mencapai kekuatan fisik sekuat Dewa Asli. Faktanya, Xiaoyan bukanlah Dewa Asli, namun di antara alisnya bersinar 3 segel bintang Dewa Asli. Jika klan Dewa Asli masih ada, maka Xiaoyan pasti akan diburu oleh seluruh Dewa Asli. Tentu saja ini juga merupakan warisan dari klan Dewa Asli dan tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang luar. Mereka juga memusuhi siapapun yang merampas ciptaan para Dewa Asli. Jika mereka menemukan siapapun yang melakukannya, maka mereka akan membunuhnya tanpa terkecuali. Xiaoyan segera melambaikan cangkul hitam di tangannya dan menggali tanah hitam pekat. Tanah ini tidak lunak. Saat memegangnya dengan tangan, seseorang dapat merasakan bahwa mereka sangat berat seperti potongan baja. Dengan melakukannya, aku bisa melihat tanaman obat tumbuh subur. Wajah Xiaoyan menunjukkan senyuman. Dengan praktek langsung semacam ini, sepertinya hatinya menjadi senang dapat membesarkannya sejak kecil. Lagi pula tidak tahu kenapa dia mengubur bahan obat ini di bawah tanah berdaun dan cabang pohon anggur. Saat ini Xiaoyan menggali 20 lubang berturut-turut dan dia segera menguburkan bahan obat yang berbeda. Sebenarnya masih banyak bahan utama obat untuk pemurnian pil pemecah racun Tianling, tetapi dia hanya punya beberapa bahan obat sekarang. Setelah menanam 20 tanaman obat lagi, Xiaoyan menyeka keringat di dahinya. Dia segera mengalihkan pandangannya melihat ke 10 tanaman obat yang sudah memiliki cabang dan daun yang subur. Jika 10 tanaman obat ini bisa matang secepatnya, mungkin aku bisa menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Xiaoyan bergumam pelan. Kekuatan cahaya yang memiliki atribut api saja tidak cukup. Kamu harus memasukkan kekuatan 5 elemen ke dalamnya. Jika tidak, maka tumbuhan ini tidak bisa tumbuh dengan cepat. Kamu harus menyerap lebih banyak energi dari atribut lainnya ke dalam Taman Lingpu. Sosok Zhan Tua tiba-tiba muncul kembali. Meskipun dia tidak mengajari Xiaoyan sebanyak sebelumnya, tetapi sekarang saat Xiaoyan ragu, dia akan segera keluar untuk membantu Xiaoyan mengatasi keraguannya. Terima kasih Zhan Tua atas bimbinganmu. Xiaoyan sedikit menangkupkan tangannya. Tidak peduli apa hubungannya, Xiaoyan tetap akan melakukannya. Hanya mereka yang memperhatikan etika yang dapat memenangkan rasa saling menghormati. Tetapi saat mengekstraksi kekuatan 5 elemen, kamu tidak boleh menghirupnya secara langsung. Kamu masih perlu untuk menghindari paparan pagoda emas ini. Kamu juga seharusnya tahu, saat kekuatan menjadi semakin kuat, maka tingkat kontaknya menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi, kamu berpergian keliling dunia. Itu akan meninggalkan sisa di dalamnya. Dan kamu harus lebih berhati-hati. Zhan Tua berkata perlahan dan Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Zhan Tua, aku ingin menanyakan sesuatu. Xiaoyan berhenti dan berkata, berdasarkan tebakannya, hanya Zhan Tua yang mungkin bisa menjawab keraguannya. Zhan Tua segera memandang Xiaoyan. Dia tidak pernah menolak permintaan apapun dari Xiaoyan. Adapun selama hal itu perlu dikatakan, maka Zhan Tua tidak akan menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Apakah pagoda emas ini ada hubungannya dengan alam dewa kekacauan? Xiaoyan berkata perlahan, bahkan ketika dia telah mencapai tingkat keabadian, namun rahasia pagoda emas masih seperti koridor tanpa dasar. Adapun kemampuan yang ada di dalam pagoda emas ini, berdasarkan pandangan Xiaoyan sekarang,
itu hanyalah hadiah dari Yang Mulia. Sepertinya pagoda emas memiliki rahasia yang lebih besar, dan tentu saja ada juga efek yang tidak bisa ditebak oleh Xiaoyan. Sampai sekarang, Jan Tua tetap meminta Xiaoyan selalu waspada untuk menghindari paparannya. Bagaimanapun, orang kuat yang berada di keabadian para dewa bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan pagoda emas. Hanya saja, Xiaoyan masih penasaran dengan asal-usulnya dan apakah itu seperti yang dia duga sebelumnya. Sepertinya kamu sudah melakukan kontak dengan alam dewa kekacauan. Seperti yang kamu katakan, pagoda emas ini memang berasal dari alam dewa kekacauan. Sebenarnya, Jan Tua tidak tahu bahwa Xiaoyan telah pergi ke alam dewa kekacauan. Seiring dengan bertambahnya kekuatan Xiaoyan, maka frekuensi kemunculan Jan Tua sudah sangat rendah. Alasan mengapa dia mengatakan ini mungkin karena dia tidak menyangka kekuatan Xiaoyan saat ini akan bersentuhan dengan alam dewa kekacauan. Apakah itu juga ada hubungannya dengan Raja Alam Dewa Kekacauan? Xiaoyan terus bertanya dan ada ekspresi kengerian di matanya. Iya, dan itulah yang kami takuti, jawab Jan Tua dengan lugas. Xiaoyan segera teringat saat pertama kali dia memasuki alam dewa kekacauan dan menjadi salah satu dari ribuan sosok berwarna biru. Dia melihat raja menjadi sangat marah karena sepertinya dia sedang mencari sesuatu, namun dia tetap tidak menemukannya. Apakah pagoda emas yang sedang dicari oleh Raja Alam Dewa Kekacauan itu? Xiaoyan menarik nafasnya dalam-dalam dan terus bertanya. Dia merasakan perasaan ngeri saat melihat sosok raja yang seperti naga berkepala 3 dan bersayap 2 serta tubuhnya seperti baja. Namun penampilannya adalah hal kedua. Hal yang paling utama adalah karena sosoknya membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Saat Xiaoyan baru saja mengangkat kepalanya dan meliriknya, dia hampir musnah karenanya. Keberadaan raja di alam dewa kekacauan itu tidak terbayangkan oleh Xiaoyan, dan raja ini bahkan tampak lebih misterius. Atas pertanyaan Xiaoyan, mata Jan Tua sama sekali tidak menghindarinya. Dia melihat Xiaoyan dan sedikit mengangguk, lalu dia menjawab dengan singkat, tepat. Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa dan dia akhirnya mulai mengerti akan sesuatu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.